Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 2130110015. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi bilangan kuantum. Tujuan dari kita mempelajari bilangan kuantum, yang pertama dapat mengetahui perbedaan model atom Bohr dan dengan mekanika kuantum. Yang kedua, mengetahui 4 bilangan kuantum utama. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk orbital. Yang keempat, mengetahui konfigurasi elektron. Yang kelima, mengetahui konfigurasi ion. Yang keenam, mengetahui konfigurasi elektron dan sistem periodik, atau menentukan periode dan golongan suatu unsur. Nah, yang pertama kita masuk ke perbedaan model atom Bohr dengan mekanika kuantum. Menurut Bohr, atom terdiri dari inti atom dan elektron bergerak mengelilingi inti pada lintasan dengan energi tertentu. Elektron dapat berpindah tempat dengan menyerap dan melepas energi. Model atom Bohr ditentang oleh pelopor dari teori mekanika kuantum. Nah, yang pertama oleh azas ketidakpastian Heisenberg. Menurut Heisenberg, karena pergerakan elektron yang terus-menerus, maka tidak mungkin kita dapat menentukan letak elektron dengan pasti. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengetahui kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital. Yang kedua oleh de Broglie melalui pendapatnya tentang sifat dualisme materi. Elektron dapat dikatakan sebagai materi atau partikel dan dapat juga dikatakan sebagai gelombang. Elektron dikatakan sebagai partikel karena elektron menempati ruang dan memiliki massa. Sedangkan elektron dapat dikatakan sebagai gelombang karena pergerakannya pada orbital berbentuk gelombang. Yang ketiga oleh Schrödinger. Nah, menurut Schrödinger, bilangan kuantum elektron terdapat di dalam atom. Pembahasan kita yang kedua yaitu 4 bilangan kuantum utama. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau disebut juga dengan bilangan kuantum kulit. Bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N. Ini menyatakan letak atau posisi elektron di dalam kulit. Nah, pada kulit pertama diberi nama K, kulit kedua diberi nama L, kulit ketiga diberi nama M, kulit keempat diberi nama N, dan seterusnya. Dapat kita lihat bilangan kuantum utama seperti ini. Kulit pertama dilambangkan dengan K, kulit kedua dilambangkan dengan L, kulit ketiga dilambangkan dengan M, kulit keempat dilambangkan dengan N, dan begitu seterusnya. Kulit O, P, Q, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. Bilangan kuantum azimut menyatakan letak posisi elektron di dalam subkulit. Subkulit terbagi menjadi 4. Yang pertama subkulit S, yang kedua subkulit P, yang ketiga subkulit D, yang keempat subkulit F. Rumus dari menentukan maksimal dari bilangan kuantum azimut dapat dirumuskan dengan N dikurang 1. Contohnya S, subkulit S pada kulit pertama, karena rumusnya N kurang 1 menjadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti nilai S sama dengan 0. Otomatis nilai P sama dengan 1, nilai D sama dengan 2, dan nilai F sama dengan 3.
Kemudian yang ketiga, bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik menyatakan letak atau posisi elektron di dalam orbital. Bisa kita lihat di sini, pada subkulit S memiliki satu orbital. Pada subkulit P memiliki 3 orbital dengan nilai -1, 0, dan 1. Subkulit D memiliki 5 orbital dengan nilai -2, -1, 0, 1, dan 2. Sedangkan subkulit F memiliki 7 orbital dengan -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3. Yang keempat, bilangan quantum spin. Bilangan quantum spin menyatakan arah rotasi elektron di dalam atom. Arah rotasi elektron bisa dikatakan searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Arah bilangan kuantum terbagi menjadi ke atas dan ke bawah, spin up dan spin down. Spin up bernilai plus setengah, spin down bernilai minus setengah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, itu bentuk orbital. Pertama, orbital S. Nilai bilangan kuantum azimutnya adalah 0. Bilangan kuantum magnetiknya M sama dengan 0. Bilangan bentuk orbital dari S itu berbentuk seperti bulat simetris. Yang kedua, orbital P. L-nya sama dengan 1 dan M-nya sama dengan -1, 0, -1. Yang kedua, orbital P. L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan -1, 0, -1. Bentuknya kira-kira seperti ini. Pada orbital P adalah kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Yang ketiga, orbital D. Nilai L-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan -2, -1, 0, 1, dan 2. Perlu kita ketahui, L ini adalah tadi bilangan kuantum azimut ya, M bilangan kuantum magnetik. Kira-kira bentuk orbital D seperti ini. Pada orbital D adalah kemungkinan paling besar ditemukannya elektron lebih besar dari pada orbital P tadi. Yang keempat, orbital F. Nilai L-nya adalah F tadi 3. Nilai magnetiknya berarti dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Nah, pada orbital F ini dapat dihitung secara sistematis. Pembahasan kita yang selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah penyusunan elektron di dalam atom berdasarkan tingkat energinya. Yang pertama, konfigurasi kulit. Pada konfigurasi kulit, elektron yang mengisi tiap-tiap kulit jumlahnya terbatas, di mana jumlah maksimum elektron tiap kulit dapat dihitung dengan rumus 2n². Nah, pada kulit pertama, jumlah elektron maksimum yang dapat diisi adalah 2 elektron. Pada kulit kedua, 8. Pada kulit ketiga, 18. Dan begitu seterusnya. Contohnya soal 38 SR. Nah, pertama dia mengisi kulit yang pertama, maksimal 2 elektron. Nah, yang kedua, dia mengisi kulit kedua, maksimal 8 elektron. Nah, sekarang sudah 10 elektron, bersisa 28 elektron.
di kulit ketiga maksimumnya 18, berarti masih bisa. Kita buat 18 di kulit ketiga. Nah, kemudian 28 berarti masih bersisa 10 elektron lagi. Nah, pada kulit keempat maksimumnya 32, berarti tidak bisa mengisi kulit keempat. Kulit ketiga juga tidak bisa karena maksimumnya 18. Maka kembali ke aturan kulit kedua, mengisi 8 elektron. Nah, bersisa 2 elektron lagi, maka kita isi di 2. Konfigurasi subkulit, aturan Aufbau, di mana tabelnya seperti ini. Kita mulai dari 1S kuadrat, kemudian ke 2S kuadrat, 2P6, 3S2, dan begitu seterusnya. Nah, jumlah maksimum elektron subkulit pada subkulit S adalah maksimumnya 2 elektron. Kenapa? Karena pada subkulit S terdapat satu orbital. Nah, dapat mengisi 2 elektron. Pada subkulit P dapat mengisi 6 elektron. Nah, begitu juga pada subkulit D dan subkulit F. 10 elektron, 14 elektron. E. Konfigurasi ion. Konfigurasi ion 16E2-. Nah, dapat kita tulis berdasarkan aturan Aufbau tadi yang mengikuti aturan Aufbau dari 1S, 1S kuadrat, 2S kuadrat, 2P pangkat 6, 3S kuadrat, 3P pangkat 6, 4S kuadrat, dan begitu seterusnya. Jadi bisa kita tulis 1S kuadrat, 2S kuadrat, 2P pangkat 6, 3S kuadrat, dan seharusnya kan 3P pangkat 4. Nah, karena di sini ada 2 min, artinya elektron unsur S ini menangkap 2 elektron. Jadi 4 ditambah 2 jadi 3P pangkat 6. F. Konfigurasi elektron dan sistem periodik. Pada materi ini kita membahas periode dan golongan. Golongan terbagi menjadi golongan A dan golongan B. Untuk mengetahui sebuah unsur itu termasuk golongan A, dapat kita ketahui dengan konfigurasi terakhirnya adalah subkulit S atau subkulit P. Pada golongan B, dapat kita ketahui bahwa suatu unsur merupakan pada golongan B jika pada konfigurasinya nanti berakhir pada subkulit D atau subkulit F. Contoh soal menentukan periode dan golongan. Contohnya pada unsur natrium. Konfigurasi elektronnya 1S pangkat 2, 2P pangkat 2, 2P pangkat 6, dan 3S pangkat 1. 3S pangkat 1. Pangkat 1 ini merupakan elektron valensi. Jika berakhir di kulit S, maka elektron valensi bisa langsung kita ketahui dengan pangkat S tersebut. Nah, jika berakhir konfigurasi berakhir pada selain S, maka elektron valensi yang terakhir ditambahkan dengan pangkat sebelumnya. Angka sebelum subkulit itu menyatakan kulitnya, berarti ini di kulit K, ini di kulit L, dan ini
di kulit M. Golongan bisa kita ketahui dengan elektron valensinya, karena elektron valensi dari natrium adalah 1, berarti golongannya golongan ke-1. Untuk mengetahui periode dapat kita ketahui dengan melihat angka subkulit S terakhir 3, berarti natrium berada pada periode ketiga golongan ke-1. Contoh soal lainnya adalah aluminium dengan nomor atom 13. Konfigurasi elektron subkulitnya yang pertama adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p1. Nah, pertama untuk mencari golongan aluminium, kita cari dulu elektron valensinya. Karena konfigurasi aluminium ini tidak berakhir pada subkulit S, maka untuk mengetahui elektron valensinya, kita tambahkan elektron valensi terakhir dengan elektron valensi sebelumnya. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berarti elektron valensi dari aluminium adalah 3. Maka aluminium berada pada golongan ke-3. Nah, untuk mengetahui periodenya dapat kita lihat dari nomor subkulit S yang terakhir. Nah, di sini ada S yang terakhir adalah 3. Berarti aluminium berada pada periode 3. Itulah yang bisa saya jelaskan terkait bilangan kuantum. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.